Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Bertemu kembali dengan saya Rosi Rosia dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari topik yang berjudul pengembangan silabus dan pengembangan kecakapan. Dewa Hajime Masho. Yang pertama, pengertian silabus. Rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu yang pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dengan sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP dan dinas pendidikan. Sekolah dan komite sekolah. Silabus dikembangkan oleh sekolah bersama komite sekolah, dan para komite dapat meminta bimbingan dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait sebagai Balitbang Depdiknas untuk menghasilkan silabus yang bermutu. Kelompok sekolah. Pihak sekolah dapat mengusahakan pembentukan kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran dalam mengembangkan silabus yang digunakan sekolah tersebut apabila terdapat guru kelas atau guru mata pelajaran yang belum dapat mengerjakan silabus secara mandiri. Musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, beberapa sekolah dan atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan dapat bergabung untuk menyusun silabus. Hal ini dimungkinkan sebab sekolah dan komite sekolah karena suatu hal belum dapat melaksanakan penyusunan silabus. Kelompok sekolah ini juga dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti Balitbang, Depdiknas, dan penyusun silabus. Kemudian yang terakhir adalah dinas pendidikan. Penyusunan silabus difasilitasi di dinas pendidikan dengan melibatkan para guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Isi silabus. Yang pertama, tujuan mata pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, sasaran-sasaran mata pelajaran. Yang ketiga, keterampilan yang dipergunakan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik. Yang keempat, ukuran topik-topik yang diajarkan. Yang kelima, aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan. Dan yang keenam adalah berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Komponen silabus. Yang pertama, bidang studi yang diajarkan. Yang kedua, tingkat sekolah atau madrasah dan semester. Yang ketiga, pengelompokan kompetensi dasar. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, strategi pembelajaran. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, bahan, alat, dan media. Manfaat silabus. Pedoman dalam pengembangan pembelajaran, rencana pembelajaran, pengelolaan KBM, dan pengembangan sistem penilaian. Pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil atau pembelajaran secara individual. Pengembangan sistem penilaian yang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Sistem penilaian selalu memacu pada standar kompetensi dasar, dan pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Prinsip pengembangan silabus yang pertama adalah ilmiah. Seluruh materi dalam kegiatan yang dimuat di dalam silabus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Lalu memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dimuat dalam cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Satu, cakupan. Kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan teknik perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sumber belajar dari sistem penilaian. Cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pengajaran belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian pembelajaran dasar. Tahapan-tahapan pengembangan silabus. Yang pertama, perencanaan, mengumpulkan referensi dan mempersiapkan informasi yang sesuai dari berbagai sumber. Yang kedua, pelaksanaan dan penyusunan silabus berpedoman pada standar isi dan kurikulum. Yang ketiga, perbaikan. Sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran, silabus perlu dikaji ulang. Pengkajian dalam melibatkan spesialisasi kurikulum, ahli mata pelajaran,
didaktik dan metodik, ahli penilaian, psikolog, guru, instruktur, kepala sekolah, pengawas, staf, profesional, dinas pendidikan, perwakilan orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Pemantapan setelah pengkajian ulang silabus, bahan masukan dipertimbangkan kembali untuk memperbaiki buram awal. Apabila telah memenuhi kriteria, rancangan silabus dapat segera disampaikan ke kepala dinas pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang kelima, penilaian silabus. Penilaian dan pelaksanaan silabus perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, penulisan identitas silabus. Identitas diisi dengan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Identitas ditulis di atas matriks silabus. Penentuan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik dalam hal penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi dibuat berdasarkan standar isi kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sebelum menulis standar kompetensi, penyusun mengkaji standar isi pengajaran standar isi mata pelajaran terlebih dahulu dan memperhatikan hal-hal berikut. A. Konsep disiplin ilmu dan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Standar kompetensi dituliskan di atas matriks silabus di bawah tulisan semester. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, penulisan identitas silabus, penentuan standar kompetensi, penentuan kompetensi dasar, penentuan materi pokok. Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun materi pokok adalah tingkat kesahihan atau validity, tingkat kepentingan significance, dan juga tingkat kebermanfaatan utility, tingkat kelayakan learnability, tingkat kemenarikan atau minat interest. Kemudian langkah-langkah pengembangan silabus adalah penentuan pengalaman belajar siswa, menjabarkan kompetensi dasar melalui indikator, penyebaran indikator ke dalam instrumen, penentuan alokasi waktu, dan penentuan sumber atau bahan ajar. Contoh format silabus adalah seperti ini. Ini pun contoh format silabus yang lain. Kenapa kita harus membuat silabus dan juga fungsi dan juga kisi-kisi penilaiannya? Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, melakukan perbaikan, memotivasi guru agar menjadi lebih baik, memotivasi untuk belajar lebih baik. Prinsip kisi-kisi penilaian yang pertama, valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh dan bermakna. Berikut bahan-bahan dari diskusi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dewa Harimas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.